Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan topik kita kali ini mengenai orang-orang Indonesia yang berkarya di luar negeri dan karya mereka diakui oleh tokoh-tokoh bertaraf internasional. Dan sudah ada di hadapan saya Mas Eko Suprianto. Terima kasih Brother. Iya. Mas Eko, apa benar Anda pernah menjadi penari di tur penyanyi Madonna? Benar, Mas. Waktu itu kemana saja turnya? Ke Eropa dan ke Amerika. Tahun berapa? Tahun 2001. Saya dengar Anda satu-satunya orang Asia yang menari di tur itu. Orang Indonesia. Bahkan orang Indonesia. Baik, Anda penasaran? Kita ikuti dulu liputan berikut ini. Dunia seni tari Indonesia boleh berbangga hati karena memiliki Eko Suprianto, pria kelahiran Istanbul, Kalimantan Selatan ini dikenal sebagai penari profesional, koreografer dan juga dosen jurusan tari di ISI Surakarta. Darah seni di dalam tubuhnya mengalir darah kakeknya, Joyo Prayitno, yang merupakan salah satu anggota wayang orang Sriwadari Solo. Pria yang akrab disapa Eko PC ini mulai menarik perhatian publik ketika ia tergabung menjadi satu dari 10 penari diva internasional, Madonna, dalam rangkaian tur Eropa dan Amerika tahun 2001 silam. Saat itu Eko sedang menempuh pendidikan untuk meraih gelar master di bidang koreografi dan performance di University of California, Los Angeles, UCLA di Amerika Serikat. Kiprah Eko di dunia seni tari dan koreografi terus berkembang sampai saat ini. Keterlibatannya dalam berbagai pertunjukan nasional maupun internasional membuktikan eksistensi dirinya sebagai seorang penari profesional. Menurut saya Mas Eko adalah seorang koreografer dan penari yang sangat top sekali. Beliau banyak sekali bekerja sama dengan artis-artis seniman-seniman internasional seperti Peter Schuyler dan Arco dari Jerman. Siapa sih yang nggak kenal Mas Eko? Gitu aja. Apalagi dia orangnya memang low profile. Saya mengakui dan saya dengar, saya melihat dimanapun tuh salah satu orang yang bisa diperhitungkan dari yang lain. Mulai dari Jakarta, Asia, Opera Jawa itu tur di Eropa, dan yang terakhir kemarin adalah Miss World. Melihat Eko menari ibarat menyaksikan sebuah mahakarya. Ia begitu total dalam mengeksplorasi gerak tubuh, kaki dan tangannya. Baginya, semua yang dikerjakan akan berhasil jika dilakukan dengan hati. Anda menari dari umur berapa? Dari umur 6 tahun. Sekarang umur berapa? Sekarang 43 tahun. Jadi Anda sudah menari selama 37 tahun. Setia sekali Anda pada bidang seni tari ini ya. Anda belajar menari di mana sih? Dulu kakek sih sebetulnya yang memang punya keahlian di bidang seni tari dan pencak silat. Dan dari situ emang dari keluarga langsung disupport banget. Termasuk almarhum bapak dan ibu yang memang betul-betul mensupport saya untuk masuk di bidang tari dan menggeluti lebih serius lagi ketika saya masuk ke STSI di Solo. Saat ini Anda sedang mengambil gelar doktor. Betul. Di bidang apa? Di Universitas Gadjah Mada di bidang pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa. Ya. Sebelum Anda bergabung dengan Madonna sebagai penari, Anda pernah tampil di mana saja? Di Magelang, di Semarang, di desa-desa gitulah pokoknya banyak. Terus lebih juga
di luar. Di mana? Amerika pasti, Eropa, Asia, Australia, Timur Tengah, Afrika. Jadi di banyak negara ya Anda sudah tampil. Nah, boleh cerita nggak bagaimana sampai Anda bisa terpilih sebagai salah satu dari 10 penari Madonna dalam turnya, mengalahkan 5.000 lebih calon yang waktu itu mendaftar atau mengikuti audisi. Waktu itu saya masih sedang membantu ujian tugas akhir teman saya yang melaksanakan ujian tugas akhirnya di salah satu teater kecil di Los Angeles, namanya Highways Performance Space. Saya jadi penarinya, terus ada agensi yang datang, terus dia bilang, "Mas, ini saya kasih kartu nama, besok tolong datang ke audisi, ada audisi di Madonna yang dia mau bikin video klip," katanya begitu. Akhirnya saya datang di audisi itu dan saya kaget jam 6 pagi itu sudah antrinya mungkin dari Lebak Bulus ke Kemang kali ya, panjangnya. Saking banyaknya Saking ya. panjang. Saya nggak ngefans sama Madonna sama sekali waktu itu dan saya nggak tahu lagu-lagu beliau. Dan saya sama sekali nggak ngerti gitu kalau itu memang mau buat tour, bukan buat untuk video klip yang seperti diinformasikan oleh si agensi yang datang waktu saya bantu ujian teman saya tadi. Nah, waktu audisi itu Madonna ada atau tidak? Yang pertama tidak ada. Yang pertama apa tesnya? Yang pertama kita berdiri aja di line gitu, terus dia dari bawah ujung kepala sampai ujung rambut. Kalau sang koreografernya itu Stefani, itu akhirnya saya tahu namanya Stefani, dia bilang kalau dia bilang thank you, dia bilang ya udah pergi pulang. Berarti nggak terpilih. Nggak terpilih. Kalau dia bilang stay ya berarti tunggu di situ. Anda Terus termasuk yang dibilang? saya stay terus sampai sekitar ratusan begitu. Terus kita harus menarikan beberapa koreografi dari lagu-lagunya Madonna. Dikasih waktu 10 menit untuk belajar, terus dipilih 20 orang. Kita lihat, stay, thank you, stay, thank you, stay, thank you. Anda kena stay terus ini ya? Alhamdulillah. Nah, pada audisi kedua, itu kan Madonna hadir ya? Hadir. Nah, apa yang Anda pertontonkan di depan Madonna waktu itu? Ada 2 audisi sebetulnya. Yang pertama regular audition, artinya harus memperagakan tariannya seperti saya ceritakan tadi. Yang kedua ada specialty audition. Jadi yang punya keahlian main bola api, bisa kungfu, bisa sirkus gitu, harus menunjukkan juga. Okay. Dan saya kebetulan ikut dua-duanya. Yang kedua itu yang specialty, saya cuman style lagu ada 1 menit karyanya Ulali, musiknya Native American gitu. Terus saya pakai celana pendek yang hampir menyerupai celana dalam boxer gitu. Telanjang, rambut saya masih panjang sepantat. Saya rimbiak kayak buto gitu. Terus saya gabungin antara Bali, ada Jawa, ada Minang, ada pencak silat, ngawur, improvisasi gitu. Dari situ saya malah kepilih dan ketika dengan audisi yang kedua, kemungkinan karena memang ada karakter yang pas yang dia sedang mencari untuk karakter itu. Yang dia cari adalah karakter namanya Birdman, jadi manusia burung. Dan saya juga kebetulan suka burung gitu. Dari situ dan saya waktu itu menarikannya juga seperti menari burung cetayu atau burung garuda gitu. Jadi kemungkinan karena itu jadi pas dan dia suka. Dan Anda terpilih Dan ya? saya terpilih. Kalau ketemu Madonna ngobrol apa sih? Kita ngomongin masalah gamelan, ngomongin masalah tari Jawa, tari Bali. Dan dia sangat paham betul betapa diverse-nya Indonesia. Ya, Mas Eko, Anda masih ingat nggak pertunjukan pertama bersama Madonna waktu itu di kota apa? Di Barcelona. Dan di Barcelona yang saya ingat 60.000 orang dalam satu stadion gitu. 60.000? Iya, karena kita pentasnya show-nya selalu di stadion ya. Stadion bola basket atau yang besar-besar lah pokoknya di Barcelona itu waktu itu. Itu teriak semua, bareng, nyanyi semua. Gak ada yang gak teriak, gak ada yang... Semuanya teriak 60.000 orang dalam satu ruangan. Yang saya ingat cuman, kok aku ya di sini gitu. Kok aku anak Deso, anak Magelang yang memang betul-betul merasa ini panggung yang memang luar biasa. Dan saya merasa
baru sadar betul bahwa ini mukjizat dan juga pengalaman dan juga kebejan yang saya rasakan di situ, dan saya merasa bahwa anugerah yang saya miliki sebagai penari Indonesia ternyata bisa dinikmati oleh sebanyak orang itu. Peran Anda di situ apa? Saya jadi birdman-nya dalam tour Manusia itu. burung. Iya. Memang ada ininya ya, koreografinya seperti itu ya. Iya, dan dia mempercayakan saya untuk mengkoreograf sendiri untuk adegan saya yang tarian tunggal dan duet dengan Oh, beliau. dipercayakan kepada Anda Iya, sendiri. Iya. Bagaimana sifat Madonna sehari-hari di luar panggung? Yang pasti dia sangat pintar, cerdas. She knows what she want, jadi dia tahu apa yang dia mau. Seluruh pertunjukan itu tanpa disiplin dan tanpa fokus dia dalam setiap adegan dan setiap bagian dan juga setiap detail koreografi. Ya, dia selalu mengkoreksi sendiri dan dia tahu kesalahan siapa yang dibuat kesalahan siapa yang membuat salah, siapa yang membuat nggak benar stepnya salah. Dia tahu. Bahkan penarinya pun ketika penari itu pun salah gerakannya dan dia pasti tahu. Oke, itu Madonna. Pertunjukan di mana yang paling berkesan buat Anda selama tour itu? Yang paling berkesan adalah ketika di Los Angeles yang terakhir, kita kota terakhir di Los Angeles. Kenapa? Karena kebetulan waktu itu setelah terjadinya September 11 ya, itu LA isunya kan jadi target kota yang berikutnya, dan kita pas datang ke LA dan 3 show yang semestinya diadakan setelah kita datang di LA dibatalkan karena kotanya sudah sangat sepi dan saya juga merasa takut. Jadi ketakutan kita semuanya sama. Berkesannya karena akhirnya Madonna mengundang kita semua, terus dia bilang bahwa kita harus tetap show dan hasil dari pertunjukan ketiga terakhir nanti akan kita sumbangkan untuk korban World Trade Center dan yang terjadi di September 11 itu. Oke, itu berkesan. Sangat berkesan karena akhirnya sisi kemanusiaan dia di mana dia merasa bahwa walaupun dia bintang yang sudah sangat terkenal, sangat diva yang sangat luar biasa, tapi dia merasakan ada sesuatu yang harus dia lakukan sebagai manusia dan membantu manusia, dan dia lakukan sepenuh hati untuk dalam konsernya. Sehari-hari di luar panggung, apakah Madonna ngobrol dengan penari atau kru? Oh iya. Iya, kalau sama saya sih mungkin karena dia tahu saya dari UCLA, mahasiswa S2 gitu, dan dia sering ke Indonesia. Oh, jadi dia juga tahu Anda dari Indonesia? Tahu banget. Dan kalau ketemu Madonna ngobrol apa sih? kita ngomongin masalah gamelan, ngomongin masalah tari Jawa, tari Bali. Dan dia sangat paham betul betapa diverse-nya Indonesia, luar biasanya Indonesia dengan berbagai kesenian dan berbagai kebudayaan yang kita punya. Dia pernah ngomong bahwa kamu sangat beruntung loh punya negara yang punya kesenian dan kebudayaan yang sangat beragam. Gak ada di dunia manapun yang ada sama dengan negara kamu. Dan ini yang kurang kita syukuri ya. Iya. Perbedaan itu kita besar-besarkan. Padahal justru inilah keunggulan dan kekuatan dan keindahan bangsa Indonesia. Betul. Ya. Tadi Anda menyebut juru masak. Apakah selama tur ini bawa juru masak sendiri? Kita bawa chef sendiri. Jadi ada 295 kru termasuk panggung dan lampu, orang-orangnya maksudnya. Dan chefnya kita bawa dalam satu pesawat Boeing yang kita tur memakai pesawat yang sama. Jadi dia yang masak untuk semua kru? Semua kru, semuanya dia yang yang makan makanan apa itu? Kebetulan ada beberapa saat yang kita bisa request gitu. Anda biasanya request apa? Pecel lele, Mas. Emang ada? Ya akhirnya diadakan karena serius? Iya. Saya request tempe penyet gitu. Dapat juga? Dapat juga. Sekarang cerita soal kecelakaan ini. Saya dengar pada satu pertunjukan Anda sempat mengalami kecelakaan. Kecelakaan apa ya? Jadi ada adegan yang ketika saat itu gelap dan koreografi kita harus lari masuk exit ke belakang panggung atau di belakang setting,
Dan ada salah satu kayak garage door gitu atau pintu garasi yang terbuka begitu untuk kita masuk. Saya terutama untuk saya masuk ke belakang. Dan ternyata petugasnya ini lupa untuk ngangkat atau terlambat dia ngangkatnya. Jadi dalam keadaan gelap gulita saya masuk dan saya nabrak bagian kepala sini. Pas bagian sini. Saya pingsan. Saya sadar sudah di emergency room di ruangan di luar gedung itu. Artinya Anda nggak ikut menari lagi? Nggak ikut menari lagi. Terus bagaimana? Anda dirawat? Iya, dirawat dan yang menjadi saya sangat terenyuh gitu karena Madonna nelpon setiap 2 jam mengecek keadaan saya bagaimana. Nelpon langsung Iya, sendiri? nelpon langsung. Tolong kasih nomor HP saya dong. Oh, jadi ternyata dia penuh perhatian juga ya? Kalau sama penari sangat perhatian. Saya baru melihat seorang diva yang dia selalu bilang, I have nothing without you guys. Dia bilang, saya nggak ada artinya apa-apa tanpa kalian. Satu hal yang juga saya dengar adalah Anda ikut andil dalam membuat koreografi di pertunjukan Lion King. Apa kontribusi Anda di situ? Saya ditunjuk sebagai dance consultant, Javanese dance consultant. Karena kalau teman-teman mungkin tahu, Julie Taymor, sang sutradara itu pernah belajar 17 tahun dia belajar tari, musik, gamelan dan seni rupa di Indonesia. Di Padepokan Bagong Sudiarjo, di Bali dengan tokoh-tokoh tari Bali, topeng terutama. Terus belajar dengan almarhum Mas Willy juga, Mas Rendra, Mas Sitor Situmorang, dengan banyak seniman Indonesia. Dan di Lion King itu, Broadway Lion King, jelas banget elemen-elemen Indonesia di situ. Ada wayang, ada becak, ada layang-layang. Yang pastinya juga tarian yang dipersembahkan, kostumnya juga ada Wiron Bali dan Wiron Jawa. Gitu. Dia meminta saya untuk mempertegas dan mengarahkan tokoh Simba, Musafa, dan Nala. Karena topengnya dan pola-pola gerak kakinya dia pengen lebih pada pola-pola tari Jawa dan Bali misalnya begitu. Jadi apa yang Anda ciptakan itu akan dipakai oleh siapapun yang mementaskan atau mementaskan Lion King ini? Iya. Dimanapun juga? Dimanapun. Nah, jadi setiap Lion King Disney membuat produksi yang di negara-negara lain pasti ngundang saya. Dan untuk datang paling tidak untuk memberikan materi workshopnya untuk mempertegas lagi bagaimana gerakan-gerakan kepala, topengnya, kakinya gitu. Nah, bisakah Anda peragakan di depan kami gerakan yang tanda kutip betul-betul Anda buat atau Anda ciptakan koreografinya? Boleh. Oke. Jadi kalau tarian Jawa itu kan ada buto ya, jadi gerakan bapang gitu atau beginilah. Tapi Julie minta lebih begini, lebih ke arah bagaimana singa itu atau Simba, Musafa dan Nala ini lebih kelihatan. Jadi Jawa gerakan kakinya selalu memakai begini, pindah. Terus di Jawa juga ada istilah greg-gregnya gitu. Greg. Dan topengnya juga turun. Gitu. Turun lagi. Balik lagi sini. Ya, saya dengar terakhir di dalam kontes Miss World di Bali, Anda kan juga menciptakan koreografi untuk pertunjukannya ya. Apa yang Anda ciptakan di situ? Saya membuat tari kipas cendana yang perpaduan antara tarian Bali, Jawa, Sulawesi, Minang, Jailolo, Halmahera untuk 16 peserta dari Miss World. Jadi memang saat Miss World ini yang di Indonesia kemarin sangat luar biasa karena dari 63 tahun kalau salah mereka bikin, baru pertama kali peserta dari finalis itu boleh belajar dan menarikan sesuatu atau berbuat sesuatu untuk hostnya dari negara lokalnya. Dan saya sangat bangga banget karena dikasih kesempatan itu untuk membuktikan kalau Indonesia itu bisa juga dipelajari dalam waktu singkat dan betapa indahnya dan juga mereka harus mengerti betapa juga banyak ragamnya. Matur nuwun, terima kasih Sami-sami. sudah mau hadir di acara Ki Candy dan berbagi pengalaman dengan kami semua di sini ya. Terima kasih.